Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Holikul Hikam dari kelas 2D jurusan Pendidikan Bahasa Inggris akan menjelaskan tentang perkembangan bahasa. Yang pertama, di sini saya mempunyai sebuah gambaran visualisasi untuk menjelaskan materi yang saya akan sampaikan. Yang pertama, saya akan membahas tentang pengertian terlebih dahulu. Pengertian bahasa adalah kemampuan yang dimiliki manusia untuk berkomunikasi dengan manusia lainnya menggunakan tanda, misalnya kata dan gerakan. Di samping itu, terdapat juga bahasa alami yang mana hampir sama dengan bahasa pada umumnya, namun memiliki karakteristik yang sangat khusus. Bahasa alami adalah bicara atau bahasa isyarat, tetapi setiap bahasa dapat disandingkan ke dalam media kedua menggunakan stimulus audio, visual, atau taktil. Sebagai contohnya, di sini saya mempunyai sebuah gambaran untuk menjabarkan mengenai perihal tadi. Yang pertama, di sini ada tulisan grafis, kalian bisa lihat di sini tulisan grafis yang hitam. Kemudian ada braille, yang huruf A.1, B.2, C.2, D.3 dan sebagainya. Dan kemudian ada siulan seperti ini. Kalian bisa lihat. Hal ini karena bahasa manusia bersifat independen terhadap modalitas. Sebagai konsep umum, bahasa bisa mengacu pada kemampuan kognitif untuk dapat mempelajari dan menggunakan sistem komunikasi yang kompleks, atau untuk menjelaskan sekumpulan aturan yang membentuk sistem tersebut, atau sekumpulan pengucapan yang dapat dihasilkan dari aturan-aturan tersebut. Semua bahasa bergantung pada proses semiosis untuk menghubungkan isyarat dengan makna tertentu. Nah, bahasa terlahir sejak manusia baru dilahirkan dan masuk ke tahap bayi. Fase anak-anak, fase remaja, fase dewasa. Ini yang pertama fase bayi, kemudian ini fase anak-anak. Kemudian yang ini adalah fase remaja, ini fase dewasa, dan yang terakhir adalah fase tua, menua. Fase anak-anak, fase remaja, fase dewasa, hingga fase menua akan mengalami yang namanya perkembangan bahasa. Perkembangan bahasa akan terus meningkat serta meluas seiring dengan pertumbuhan serta perkembangan fisik dan pikiran pada manusia. Oleh karena itu, semakin bertumbuhnya manusia, semakin berkembang juga bahasa yang akan dikuasainya dan semakin luas juga kamus bahasa yang akan dimilikinya. Perkembangan kata dan kalimat. Kata-kata pertama adalah kata-kata lisan pertama yang diucapkan oleh seorang anak setelah mampu bicara atau berkomunikasi dengan orang lain. Kata-kata pertama merupakan cara seorang anak untuk menyampaikan pesan kepada orang lain dan biasanya dianggap sebagai proses perkembangan bahasa yang dipengaruhi oleh kematangan kognitif. Kematangan kognitif tersebut biasanya ditandai dengan kemampuan anak untuk merangkai susunan kata dalam berbicara, baik dengan orang tua maupun dengan orang lain. Kemampuan ini akan terus berkembang jika anak sering berkomunikasi ataupun berinteraksi dengan orang lain. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan perkembangan bahasanya nih. Biasanya sekitar usia anak-anak mengalami bahasa ayah dan ibu melalui pertanyaan-pertanyaan yang sering diajukan, respon verbal dan nonverbal yang diakui dan diterima, dan melalui interaksi yang intens. Dapat dikatakan bahwa ucapan anak-anak yang berarti akan dapat mengembangkan bahasa mereka lebih cepat daripada yang lain. Bahasa anak-anak dikarakteristikkan secara umum oleh pola yang muncul sebagai berikut. Yang pertama ada menangis, yang kedua ada tertawa dengan suara keras, yang ketiga bercakap-cakap, yang keempat tertawa dengan mulut tertutup, dan lain-lain. Berikutnya kita masuk ke tahapan perkembangan bahasa. Perkembangan bahasa pada anak merupakan pendeteksian gejala-gejala yang terjadi pada anak dalam proses pengembangannya. Dengan mengetahui tahap-tahap perkembangan bahasa anak, diharapkan guru dapat mengetahui kebutuhan perkembangan anak dan cara menstimulasinya sesuai dengan tahapan usia anak. Dalam perkembangan bahasa, digunakan untuk melihat percakapan anak disertai dengan penggunaan teknologi untuk merekam suara anak. Dan yang terakhir, di zaman yang serba canggih ini, orang-orang menggunakan bahasa yang lebih kompleks dan lebih efisien dalam berkomunikasi, menyampaikan sesuatu, menceritakan suatu kejadian, memberikan informasi, dan lain-lain. Karena
Bahasa yang lebih kompleks akan lebih menghemat waktu serta memiliki makna yang sangat luas di dalamnya. Jadi jangan heran, di zaman sekarang ini entah itu dari kalangan muda seperti layaknya ini gambar di sini maupun tua, seringkali kita mendengar mereka menggunakan bahasa yang kompleks agar lebih mudah dipahami oleh pendengar serta memiliki suatu pemahaman yang mendalam, dan itu bertujuan mempermudah si pendengar dalam mencerna apa yang mereka dengar. Sekian pembahasan mengenai perkembangan bahasa dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.